Jadi sebagai pemotivasi dari kepala kantor, pejabat, Pak Kades sudah sangat menghidupkan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Kades, pejabat yang sudah meninggalkan kita semuanya dalam rangka untuk menjalankan kegiatan yang sangat juga. Rekan-rekan pimpinan cabang Aisyah dan semua orkomnya, ketua ranting orkom secabang Cilongok, Bapak Ibu, para jamaah semuanya, rahimahullah. Wabil khusus kepada panitia pelaksana ranting Kasegeren 1 yang hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik insyaallah untuk kegiatan Hari Muhammadiyah pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya hingga pada hari ini kita dapat hadir berkumpul di MIM 1 Balai Aisyah Ranting Kasegeren, bermula dari acara Mustimcat pada bulan Desember kemarin, termasuk menetapkan giliran tempat Mustimcat di tahun 2026. Bulan disepakati yang kegiatan perdana di Ranting Kasegeren 1. Saya kemarin mengimpikan enggane lokasinya di MIM 2 Kasegeren Ketiwi. Saya lempar kepada Ranting untuk bermusyawarah bersama. Namun segala pertimbangan yang sudah dimusyawarahkan bersama menetapkan tetap di MIM 1 Kasegeren, tidak ada masalah. Karena ternyata terutama yang ibu-ibu pada setiap kegiatan Ahad-Pon yang paling banyak kami menyadari dari ibu-ibu, hampir 75%. Kemarin pada saat acara Mustimcat di MIM 2 Kasegeren, ternyata ada beberapa yang belum sampai ke tempat pulang, menyerah, tidak sampai ke lokasi karena memang jalannya ekstrim, sehingga kalau ada mobil hanya satu jalur. Tapi tidak ada masalah bahwa kami hanya memberikan apresiasi yang Bapak Ibu mungkin belum tahu terkait dengan keberadaan MIM 2 Kasegeren. Lokasinya di Kalikecek, berbatasan dengan Batu Hanten. Itu yang ternyata murid di MIM 2 Kasegeren itu hampir dominan oleh saudara-saudara kita dari keluarga yang bukan dari Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa tujuan Muhammadiyah mendirikan amal usaha itu memang diperuntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk Muhammadiyah. Banyak yang sudah kita lihat, tidak hanya ternyata di Cilongok itu ada amal usaha yang harus kita apresiasi dalam rangka untuk menuju ke visi Muhammadiyah, yaitu visi besarnya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini harus jadi kebanggaan kita dan harus diapresiasi oleh kita semua. Agar MIM 2 Kasegeren yang berada di Kalikecek harus tetap eksis. Ini termasuk langkah cerdas dari para perintis pendiri tokoh yang dulu mengawali untuk mendirikan di sana. Pasti berpikir
di lingkungan Blok Kaligicek Kesegeran menjadi kewajiban bersama, termasuk kewajiban para tokoh Muhammadiyah agar anak-anak di sana tetap harus disupport untuk dicerdaskan. Untuk mencerdaskan itu butuh amal usaha berupa lembaga pendidikan. Ini apresiasi yang sangat luar biasa. Muhammadiyah untuk saat ini sudah, kalau melihat keberadaan Muhammadiyah saat ini sudah sangat luar biasa. Karena yang harus patut kita syukuri dengan keberadaan Muhammadiyah yang selalu mengembangkan kiprahnya, terutama dalam membangun amal usaha tidak hanya di lingkungan warga umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, tapi juga di lingkungan yang muslimnya minoritas. Itu sudah beberapa tempat ada, di Papua, di Kupang. Ternyata di sana mahasiswa murid-muridnya itu 75% beragama non-muslim real. Sehingga ini yang menjadi kebanggaan dan harus kita syukuri bersama bahwa tujuan besar Muhammadiyah itu adalah rahmatan lil alamin, menyebarkan untuk semesta alam, bukan untuk lil muslim. Jadi yang harus kita support bersama terkait dengan keberadaan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang bahagia, untuk mengingat kembali beberapa kegiatan yang sudah berjalan, penting kami sampaikan pada Selamanan Ahad Pon ini, terutama perjalanan kegiatan tahun 2023, tahun 2024 sebagai prioritas utama yang kita sepakati bersama pada waktu itu adalah untuk pembangunan klinik Bapak Ibu AUM PRN semuanya dulu sepakat dimintai untuk iuran. Selama perjalanan 2023-2024 itu terkumpul dana 176.013.000 rupiah. Dari dana itu, dari PCN melalui yang bertanggung jawab untuk pembangunan klinik sudah diwujudkan dalam wujud yang sekarang sudah Bapak Ibu lihat. Klinik Pratama tapi belum izin operasional, sebelum turun. Untuk klinik biaya untuk pembangunan klinik sebesar 160.163. Ini termasuk untuk klinik, untuk biaya operasional klinik selama 6 bulan yang di-cover waktu itu oleh cabang. Kemudian untuk menguruk tanah yang di dekat situ, jumlah totalnya 160.163.000. Ada sisa 15.849. Ini yang diserahkan kepada KL Sisku yang selanjutnya untuk mengelola dana tahap berikutnya, termasuk untuk penyempurnaan pembangunan klinik. Pada tahap kedua tahun 2025 telah terkumpul iuran dari PLN, dari AUM, dari donatur sebanyak 85.598.500. Ini yang akan langsung segera diperuntukkan untuk renovasi klinik yang di bawah, bangunan yang di bawah sekarang ada itu renovasi total lantai bawah dan juga lantai atas dalam rangka untuk memenuhi syarat pengajuan izin operasional klinik. Kemarin rapat dari kami, Pak Kakorbin MPKU, kemudian para dokter, kemudian pengelola pondok dalam hal ini,
sudah disepakati dan diputus mulai minggu ini akan digarap oleh pelaksana Mas Indra. Jadi dari perhitungan kami disepakati 100 juta itu untuk bawah dan atas, sampai termasuk dapura yang di atas besar itu nanti akan dibongkar dalam rangka untuk menghilangkan bahwa kesan bangunan lama berupa hotel itu hilang. Ini arahnya demikian. Dana yang terkumpul baru ada 85, sehingga masih perlu ada kekurangan dana sebanyak lebih 15 juta. Insya Allah pelaksana yang akan garap renovasi sudah siap untuk menunjukkan dulu. Ini yang kita berterima kasih kepada Mas Indra. Mudah-mudahan dalam waktu 1, 2, 3 bulan nanti sudah berbeda penampilan klinik yang ada. Dan tahun ini kami berharap di bawah Wakapolri Pak Sabihun didorong agar pengelola untuk mempercepat izin operasional setelah semuanya dipenuhi. Siap ya Pak Sabihun? Ini. Siap. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Selamat datang Ustaz Rasul. Pas ini waktunya. Ini yang perlu diketahui oleh semuanya, ranting, aum, para donatur, bahwa ada yang dipahami oleh para warga Muhammadiyah Asia bahwa dikira setelah diserahkan kepada pondok itu cabang ranting aum itu sudah tidak memikirkan iuran. Termasuk Pak Guroman kemarin menanyakan kepada saya, pemahamannya bukan begitu. Dulu kita flurkan setelah dilempar ke pondok sebagai pengelola pada awal tahun 2025, semua sepakat yang dalam rapat hadir itu bahwa iuran tetap menjadi tanggung jawab PCM untuk sarprasnya, fisiknya. Pengelola pondok menanggung biaya operasional rutin pengelolaan klinik yang tiap bulan tidak kurang dari 12.500.000. Sehingga pondok yang tadinya partisipasi tiap bulan ke panitia penggalangan dana KL cabang Cilongok itu khusus diperuntukkan untuk biaya operasional dokter dan tenaga pengelola klinik. Semuanya paham ya Bapak Ibu? Karena kemarin termasuk Pak Guroman juga mistis sehingga ini clear ya. Insya Allah nanti setelah selesai penyempurnaan bangunan fisik klinik, pengajuan izin operasional clear, nanti kita rapat bersama antara tim cabang dengan pengelola seperti apa yang terbaik bagaimana cabang ke depannya. Karena saya berpikir agar klinik itu tempatnya tetap di selatan, yang dulu itu hanya sebagai sementara, mengingat biaya sudah besar dan cukup memenuhi syarat untuk klinik pertama. Menurut saya kita pastikan bahwa klinik tetap di selatan. Tinggal berpikir singlor lo kapan yang dari tanah wakaf pemberian Bapak Haji Sasilo. Bisa juga untuk kantor cabang yang mengcover sebuah kepentingan kegiatan termasuk hormon. Bisa juga kantor cabang sekretariat sekarang yang kita rehab supaya lebih nyaman atau seperti yang terbaik nanti seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, para warga Muhammadiyah Asia dan semuanya, bahwa toko Zamzam di bawah Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, alhamdulillah kemarin mendapatkan bantuan dari dana CSR BI melalui kolaborasi dengan pimpinan daerah Aisyah senilai 164.862.000 sudah direnovasi final, sudah jadi. Sehingga kami berharap agar amal usaha yang sudah ditata, diperbaiki 100% menjadi baru. Bapak Ibu sekali-kali tilik, ya kurang tilik tok, agar kamarin toko Zamzam, ya sekalian siap-siap bawa saku buat belanja barang yang ada di toko tersebut.
kami menugaskan kepada Majelis Ekonomi agar setelah seperti itu bentuknya, wujudnya, untuk partisipasi ke pimpinan cabang dinaikkan. Yang dulu dari 750 minimal kami target harus jadi 1 juta satu bulan. Ini yang penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada semuanya, ranting, kaum, para donatur yang telah mensukseskan penggalangan dana untuk bantuan bencana Sumatera dan Aceh. Alhamdulillah, Cilongok kalau dari daftar list cabang kabupaten yang terbanyak menggalang dana infak untuk bantuan bencana terkumpul 87.082.000. Tidak perlu saya rinci dari ABCD-nya ini. Totalnya sejumlah 87 juta. Kemudian di tahun 2026 kita akan melakukan gerakan optimalisasi potensi sumber dana yang bisa kita gali bersama lewat KL Plasismu. Dari semua awam, guru, karyawan nanti akan kita galang dana melalui zakat infak sodakohnya sebagai kewajiban yang memang harus ditunaikan. Saya berpikir kalau itu sukses, maka akan bisa saling menguatkan antara kaum yang kuat dan kaum yang lemah. Itu yang dalam rapat Muslimzam kemarin sudah saya sampaikan, tinggal pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam tahun ini, dalam bulan ini atau bulan depan sudah bisa kita mulai. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beberapa kegiatan yang segera akan dilaksanakan dan harus dipersiapkan oleh ranting terkait dengan 3 sistem penting dalam pengelolaan organisasi, yaitu Sicara, Simasmu, dan Agen Satumu. Yang manfaat dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai pusat. Sicara itu sistem cabang dan ranting. Sistem cabang dan ranting bukanlah sekedar sistem informasi biasa. Ini menjadi jantung pergerakan persyarikatan yang akan memastikan dari dakwah sampai ke seluruh pelosok negeri. Dengan Sicara, Muhammadiyah akan membangun sebuah ekosistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ini adalah revolusi digital yang akan mempercepat terwujudnya cita-cita gerakan, memberdayakan setiap kader, dan memastikan setiap langkah strategis kita terarah pada tujuan yang sama. Aplikasinya namanya Masa. Masa itu aplikasi utama Muhammadiyah. Muhammadiyah Aisyah Super App ya. Muhammadiyah Aisyah Super App itu Masa. Jadi kalau Bapak Ibu mau download, nanti bisa lewat Play Store. Itu nanti untuk bisa download aplikasi Masa. Ini merupakan sebuah platform digital terpadu untuk warga Muhammadiyah yang menyediakan fitur ibadah, manajemen keanggotaan, berita, donasi, dan konten dakwah. Yang terakhir, sangat penting untuk semua ranting. Jadi tadi sudah diabsen oleh Pak Nuruddin dalam sambutannya, ranting semuanya. Ini terutama untuk para ranting. Untuk kegiatan besar ini akan dilakukan bimtek implementasi SIM Satumu untuk Cilongok, Karanglewas, dan Kebupaten tanggal 24 Januari. Bertempat di Cilongok di Pondok Zamzam Kampus 3. Hal-hal yang perlu segera disiapkan oleh pimpinan ranting. Yang pertama, segera mengajukan SK pendirian ranting yang nanti kita ajukan secara kolektif oleh cabang. Dari 17 baru masuk 5.
monggo segera diperkirakan saja kira-kira kapan berdirinya ranting panjenengan, segera melangkah silaturahmi kepada pelaku sejarah, barangkali masih ada yang paling sepuh, kemudian kepada para tokoh pendiri sesepuh di rantingnya untuk meminta informasi clearnya ranting Prasidi, ranting Kasegeran, ranting dari Sahabat dan yang lainnya, tanggal tahun berapa pendirinya, berdirinya nih, bukan SK pimpinan ranting yang terbaru, tapi SK pendirian ranting. Kemarin pimpinan Sabang mengundang Pak Haji Budi untuk ceramah menjelaskan detail terkait dengan sejarah Cabang Cilongok berdirinya Pak Budi. Disimpulkan dari cerita Pak Budi bahwa berdirinya Cabang Cilongok itu tahun 1955. Pak Budi, untuk memudahkan dan mengingat-ingat bersama, saya putuskan hari lahirnya Cabang Muhammadiyah Cilongok itu disamakan dengan Milad Muhammadiyah, sehingga tanggal 18 November tahun 1955. Pak Budi bukan protes ya, sepakat ya, karena harus dapat izin dan ridho dari yang mencerita. Tahunnya tetap 1955, sehingga Bapak Ibu nanti mudah untuk mengingat-ingat. Kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah untuk segera menyiapkan 2 orang tenaga admin verifikator dan agen 1. Saya berpikir setiap ranting ada memberdayakan potensi anak-anak muda, bisa juga perempuan kalau memang tidak ada yang mampu untuk mengikuti kegiatan ini, karena minimal harus disediakan 1 laptop dalam BIMTEK itu. Jadi mulai sekarang kami harap yang pertama itu SK pendirian ranting, waktu, tahun berapa lahirnya ranting masing-masing segera dilaporkan ke cabang, itu segera kita ajukan. Kemudian sekaligus juga setelah Ahad Pon ini musyawarah bersama untuk menunjuk admin verifikator dan agen 1 untuk menyiapkan nanti kegiatan BIMTEK tanggal 24 Januari di Pondok Zamzam. Kemudian PRM membuat surat tugas verifikator dan agen 1 ini yang bisa diunduh dalam link yang sudah disiapkan. Saya mohon nanti Ustadz Seni sebagai sekretaris cabang ini dikawal supaya tidak ada yang semangatnya jadi luntur gara-gara berat teman ya tugasnya, insya Allah tidak. Sehingga dikawal betul-betul, dimotivasi, diarahkan, didampingi dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan ini. Saya berharap sebelum BIMTEK tanggal 24, Sekretaris Ustadz Seni beserta admin verifikator dan agen 1 cabang untuk mengadakan pertemuan dengan ranting, bisa juga dengan petugasnya, untuk mukadimah agar ada bekal sebelum menghadapi BIMTEK tanggal 24 Januari 2024. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pesan dari kepala sekolah SMP Muhammadiyah, sudah tadi gamblang disampaikan oleh Bapak Nurudin terkait dengan kita bersama-sama untuk memakmurkan, membantu agar SMP Muhammadiyah tetap eksis keberadaannya, walaupun di Kasegeran sudah ada SMP Muhammadiyah baru. Kami berharap SMP Muhammadiyah baru Kasegeran makmur, SMP Muhammadiyah negeri. Oke. Kami berharap SMP Negeri Kasegeran baru itu juga makmur, SMP Muhammadiyah Cilongok juga lebih makmur, untuk memakmurkan siapa saja ya dari kita semuanya. Demikian Bapak Ibu,
semangat ya untuk membantu kaum yang sudah dirintis oleh para pendiri yang memang harus kita bersama support untuk berada. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak